itu yang sebenarnya tasawuf atau ajaran tariq sufi ini. Bagaimana kita maklumi umat Islam di dalam Islam itu sendiri, sebagai Islam yang baik, dia harus memahami dua kategori. Pertama adalah syariat, dan kedua hakikat. Kalau dia tidak dapat memahami dan mengamalkan kedua komponen ini, Islamnya belum sempurna baik. Jadi syariat itu apa? Syariat itu artinya yang bersangkut dengan ilmu dan amal. Ilmu itu apa? Ilmu yang dikaitkan dengan ilmu sama adalah dengan akidah, untuk mengetahui Allah dan sifatnya, dan Rasul dan sifatnya, dan yang gaib-gaib yang disampaikan oleh Rasul, negeri akhirat, surga dan neraka. Kita meyakini adanya malaikat untuk baik dan jahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di samping kita mengetahui akidah, kita mengetahui hukum syara, perintah dan larangan. Kita sebagai mukallaf yang telah balik berakal, baik laki-laki atau perempuan, kita harus tahu apa yang diperintahkan oleh Allah pada kita, baik dalam segi ibadah dan segi muamalah. Contoh dalam segi ibadah, salat, sembahyang. Kita harus tahu syarat rukun sembahyang. Wajibkan oleh Allah kita sembahyang 5 waktu, sehari semalam. Dan kita tahu syarat-syarat rukun salat. Kita tahu air yang bersih yang mutlak. Kita tahu air yang bernajis, air yang mustakmal, jadi kita tahu. Dan juga kita tahu bagaimana kita berwudu, niat wudu kita harus tahu. Basuh muka, batas tangan kita tahu. Itu merupakan syarat daripada salat. Kita tahu sembahyang, kita tahu rukun 13. Kita tahu bagaimana niat di dalam melakukan sembahyang waktu takbir dengan niat mukarana kita tahu. Bagaimana Fatihah yang baik kita tahu. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, ini umpamanya ibadah. Dan ketiga juga kita tahu bagaimana nafsu dan sifat-sifat nafsu. Ada nafsu ini bersifat baik, ada nafsu yang bersifat jelek. Kita tahu. Mana yang nafsu amarah, kita tahu. Mana yang nafsu mutmainnah, kita tahu. Artinya kemauan nafsu untuk mendekati Allah, melihat keberadaan Allah, akhlak baik, kita tahu. Dan juga nafsu yang hanya umumnya kepada dunia, dia melupakan perintah Allah, membuat maksiat, kita tahu. Jadi kita tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah dan juga dengan hukum syara dan dengan tasawuf, sifat-sifat nafsu. Lalu kita amalkan yang demikian itu dikatakan syariat. Apa namanya? Diamalkan. Sembahyang tidak ada tinggal lagi. Kita berkeyakinan kepada ada Allah yang memberi rezeki kita, yang menuntun kita, menggerakkan kita. Kita yakin bagaimana supaya nafsu kita ini baik, jangan ada kedengkian,
kesombongan dalam diri kita amalkan dengan baik. Mengamalkan ketiga ilmu itu dikatakan syariat. Dan kedua hakikat. Jadi kalau syariat ini berkasat untuk beramal, itu syariat. Berkasat untuk beramal, berkasat untuk dekat dengan Allah, itu tarekat. Kemauan saya supaya saya dekat dengan Allah, itu tarekat. Terlihat keberadaan Allah dalam batin saya, itu dikatakan hakikat. Jadi di samping kita beramal syariat, terlihat keberadaan Allah dalam batin kita, itu hakikat. Supaya akan menemukan ma'rifat. Tidak ada yang wujud selain Allah. Hilang wujud kita dalam wujud Allah. Dengan pengertian, saya yakin yang ada ini bekas perbuatan Allah. Itu semua adalah dari perencanaan Allah. Dari Allah itu semua, tidak dari lainnya. Tidak dari Jokowi, tidak dari siapa-siapa, itu semua dari Allah. Ya, tidak dari ayah, ibu. Ya. Itu dikatakan hakikat. Makanya kalau kita bersyariat saja, paham dalam segi beramal, saya paham, saya beramal salat, sembahyang tahajud lagi, berzikir lagi, beramal. Tapi saya tidak paham bagaimana berkasat kemauan untuk dekat dengan Allah. Untuk Allah dalam hati saya, terlihat keberadaan Allah, saya datang. Maka kita ini dikatakan fasik. Dikatakan fasik. Makna fasik ini cinta dunia. Nanti sembahyang kita ini supaya mudah rezeki, zikir saya ini supaya anak saya sehat atau saya dapat kedudukan jadi Pak Kici. Jadi seringkali ujungnya dunia, saya melakukan aktif seribe supaya mudah rezeki, supaya dapat ikan buat saya. Artinya ujungnya cinta dunia, karena dia tidak tahu bagaimana berhakikat, berkasat kemauan untuk dekat pada Allah. Kalau kita sudah dekat pada Allah, apa saja yang kita inginkan, Allah itu memberikan kepada kita. Maknanya segala sesuatu yang ada ini datang dari Allah. Jadi kita tidak cinta pada dunia lagi, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Jadi kita lebih mudah lagi cinta kepada orang yang berikan nikmat daripada nikmat. Mana yang perlu kita cinta kepada orang yang beri nikmat ya kepada nikmat? Lebih utama cinta kepada Allah. Inilah diangkat ajaran hakikat dan ma'rifat.